untuk di Land of Downs. Alright, dan dengan sama-sama menggunakan metode healer. Yang satunya ada Florin, yang satunya punya Angela. Itu dan jelas perbedaannya ya. Florin bisa global heal. Iya. Ya, apalagi enaknya Florin kalau lawan-lawan ini pakai misalnya pakai Dominant Size, si Halberd. Kena bloomnya itu gak bakal pengaruh sama sekali. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-kenapa, gak bakal ada efek-efek potongan 50% gak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan itu yang membuat Florin agak sedikit unggul sekarang. Jadi puas-puasin buat teman-teman semuanya pakai Florin karena next patch-nya Kenapa? tidak akan ada efek itu di Bloom. Tapi rata-rata kalau di ranked juga Florin di ban mulu sih Om. Ya kan ngeselin. Iya. Dia Dan Bloomnya dia sih. parah, Bloomnya sih menyebalkan banget. Betul. Dan memang kalau kita lihat semenyebalkan apa sih Bloomnya? Ini di game ini nih harusnya. Dengan ZX Aura yang tebal bakal memancing team fight. Ya impact dari Bloom bakal terekspos juga. Dan sekarang dengan adanya satu kendala menunggu umpan berarti Tunggu ya. aja, udah. Ini sebenarnya ya kuncinya tinggal sabar-sabaran. Siapa yang initiate duluan? Ya, kalau misalnya ada initiate duluan dan itu bisa ditahan, Nah, itu yang menang. betul. Itu masalahnya ya. Itu dia. Penyelesaian masalahnya seperti apa ya ini? Early game harus ditahan-tahan dulu, apalagi untuk kedua gold laner yang sebenarnya dari Bebek seharusnya lebih unggul atas Alim. Cuman untuk masalah Turtle, nah ini PR Retribution akan ada di tangan siapa yang dapetin Genesis dan juga ZX Aura. Udah standby di area Turtle tersebut, udah mulai coba untuk mancing-mancing aja. Etan juga berada di sana. Ada efek tahun yang dilakukan, penalty zone mulai masuk. Lihat bagaimana sosok dari Genesis gak selamat, berarti tandanya Brave Fighter bakal menjadi backup senjata berikutnya. Etan yang menjadi target operasi hilang sudah, tapi untuk satu Turtle bakal sudah diamankan oleh ZX Aura. Tanpa adanya hambatan, tapi kasih ketigala di belakang. Agak sedikit lama untuk pulang dan akhirnya ditumbangkan oleh teman-teman Mongolia. Dan bahkan invasi langsung diteruskan. Dari Mongolia mereka berusaha untuk mendapatkan purple buff. Dan ternyata masih bisa di-cancel. Bermain aman untuk Mongolia. Dan kembali lagi, tapi plantingan gold sudah mulai terjadi juga di bottom lane. Ya, tapi beda dari levelnya lumayan ya. Oh, Brave bagus. Fighter, wow. Aizen bakal coba untuk sekali hit lagi, ada flicker di tangannya. Aizen 1v1 situation berhasil menang. Iya, luar biasa tadi. Dan Kazak sih yang menang tadi ya. Tapi lihat papat stringnya, Ethan yang terkurung tadi akan dijepit dan ada efek slow dari Astral Echo langsung di follow up dan tumbang dengan satu decimate. Wah, ditambah dengan adanya satu hardcard yang masuk ke dalam tubuhnya, mengejar lagi dengan sangat-sangat agresif. ZX Auranya bakal coba untuk kabur karena impact dari decimate-nya masih ada. Brave Fighter, ini pertarungan kedua dari SP laner fighter kita. Gak ada henti-hentinya. Bahkan cutting minion yang dilakukan oleh Kazak juga. Sementara di arah mid lane, udah mulai ada pattern string mencoba untuk mengikat Forbit-nya. Tapi sayang gak terikat dengan maksimal. Bahkan Mortal Coil mengejar karena ZX Aura. Ini benar-benar tarung. Wow. Wow. Damage-nya udah lumayan sakit dari ZX Aura untuk menumbangkan Red. Ya, tapi Kazak belum berhenti juga karena dia berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain tadi. Iya. Jadi ini benar-benar luar biasa dari kedua EXP-nya. Dan bahkan sama-sama kuat ya. Dari levelnya juga mereka tidak tertinggal satu sama lain. Jadi mereka masih bisa keep up. Sama levelnya, experience juga sama. Dan untuk sekarang, gold buff berhasil dikantongin ZX Aura. Martis bakal coba untuk menjadi bulan-bulanan warga. Tapi dia sadar betul, dia nggak boleh sampai ter-take down. Dia langsung mengambil ke arah satu purple buff. Tapi ternyata dengan masuknya hardguard ke dalam tubuh Martis. Coba untuk mengejar, tapi di arah belakang sana Brave Fighter belumnya udah mulai menyala penalty zone. Dan flicker, Rednya bakal coba untuk ditumbangkan. Genesisnya dalam ancaman. Tiba-tiba kasihnya keluar, kasih hilang dari sosok Martis. Tapi Genesis ke Mortal Coil mencoba untuk mendapatkan, tapi ternyata Shadow Strike udah cukup dari Forbit berubah kedua player yang hilang sekarang dari Kazakhstan. Membuka lagi Mongolia, celah dapetin Turtle yang kedua. Konsisten team fight yang terjadi tadi. Dan 5 pemain dari Mongolia yang sudah standby dekat dengan Turtle dan team fight masih berlangsung juga di town ternyata. Angela harus tumbang dan bahkan Kazak lihat bagaimana dia menukarkan satu untuk satu. Ya, dan Kazaknya masih berlanjut untuk melakukan Brave Fighter karena belakang. Aizennya 1v1, 1v2 bahkan. Membuat dari Kazak akhirnya memilih untuk cabut aja. Tapi sekarang ZX Aura yang coba untuk komit. Retribution yang gak dapat siapa-siapa. Purple buff diamankan oleh Red seorang diri. Yang ada efek tahun dilakukan. Kazak mencoba untuk maju, memancing keributan. Genesis terus dengan semangat yang membara. Mengejar Zexura.
Satu Baby Fighter tinggal menantikan adanya satu Decimate yang bakal on point. Tapi dengan adanya satu Angela penalty zone, 3 player langsung coba untuk di take down. Bakal hilang sosok dari Kasih dan Kasihnya digebuk palu godam, hilang sudah nyawanya. Kazak bahkan masih mengejar juga, namun gagal untuk mendapatkan ZX Aura. Jadi reset point untuk Mongolia, di mana mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat-sangat berlipat. Tadi skornya bahkan ini Genesis lumayan tertinggal sebenarnya tadi. Di mana bahkan untuk mid turretnya bisa diambil oleh Mongolia. Ini bener kata Om Wawa sih. Yang nabrak yang bisa dihantam balik. Ini tuh berapa kali terjadi. Ya. Dari tadi kita lihat Genesis selalu dimasukin dengan hard guard. Intinya Aizen sih punya celah yang bagus untuk dapetin penalty zone. Ya itu ulang-ulang juga penalty zone-nya dia tadi. Iya. Ih, udah sakit banget. Sakit banget ini Bebex. Satu damage yang dihasilkan. Hanya 3 kali tembakan aja. Dan lihat bagaimana Kasihnya yang sedikit terlambat untuk membantu. Di sisi lain ada Bloom yang udah dihasilkan. Ada satu Rowe mengejar coba Forbit yang udah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Genesis dengan adanya move speed tambahan nggak bisa untuk mengejar lebih jauh lagi. Karena hati-hati dia ada rumputan. Udah ada Forbit, udah ada Ethan juga. Sehingga membuat dari Genesis kayaknya oke cabut aja. Coba pertahanin satu outer turret mid lane. Ya, tapi damage yang diberikan oleh Bebex itu sudah terlanjur dalam dan lihat. Ya, penalty zone-nya Om dan Genesis sekali lagi. Ultimate snipe. Wah, berbondong-bondong langsung menahan. Supaya dari Genesis yang nggak tumbang. Wah ini damage yang besar dan juga sudah mulai terakumulasi sebenarnya. Dan bottom lane masih cukup ramai. Ada Bebex dan juga Ethan ya di bagian bottom lane. Dan ini bakal diambil lagi, akan dicabut oleh Mongolia untuk bottom lane turretnya karena ZX Aura sedang bermain bersama dengan Turtle. Dan itu dia. Dapat 2 objektif sekaligus. Betul, dapat turret, dapat turtle. Udah gitu dari Martisnya udah semakin ketinggalan level. Dan wow. Kayaknya Genesis bakal coba untuk ditahan dengan ada Kasih, tapi di area lain ZX Aura mencoba untuk melakukan satu flanking tapi malahan satu player dari Genesis yang hilang. Mencoba untuk Baby Fighter tapi ternyata Dia bisa Iya. ngasih damage juga. dan dia juga ngasih 2 point kill. Dan sekarang Kazak masih mencoba untuk mencari teritori belakang. Wah. Tapi penalty zone dapat 2 orang membuka. Bebex lebih dapat celah. Udah dapetin 2 point kill sekaligus. Hilang sudah ke Alim di tangan Bebex. Terlalu menjadi-jadi sih, dan ini udah terakumulasi di mana efek snowball dengan perolehan item bagi Bebex tadi. Wah, Bebex sih udah perlu diperhatiin. Cuman PR-nya untuk Kazakhstan siapa yang bisa masuk ke belakang? Mau nggak mau Kazak. Ini sama-sama main tabrak kan akhirnya. Iya, kalau mau ngejar ke belakang sama Kazak dengan Baby Fighter, damage-nya udah nggak kebendung dari Bebex. Mau nggak mau, mungkin dari Genesis yang harus coba untuk ngebantuin dengan, ataupun dari Kasih yang coba untuk masuk dengan ada hard ke arah Kazak. Ya, apalagi Blazing Dot juga bisa di-cancel oleh Leslie. Iya, jadi ya serba salah sih kalau memang mau mungkin dari Cloud-nya ya yang lompat pertama kali untuk menginisiasi. Kasih umpan ya dari Ya, dia. kasih umpan. Cuman serem gak sih Om? Maksudnya lumayan mahal sih. Mahal memang, tapi ada Purify kan, bisa dicoba tuh. Oh iya juga. Bisa dicoba, ada Purify tuh. Mari kita coba. Marki Chop. Mari kita coba ya, 30 second sebelum Lord yang pertama akan spawn. Ya. Tapi jelasnya sekarang map sudah dikuasai oleh Mongolia. Mereka bahkan berani untuk invasi, itu Angelanya sendirian loh. Udah berani. Loh. Berani kayak jalannya dan wow. Nggak bisa kasih mengasihi nyawanya Wow. terhadap anak-anak Mongolia. Ya, terpisah dari rekan-rekannya yang lain juga ya. Dan terlihat memang sedang dikejar-kejar oleh Valentina bersama dengan Terisla. Ketahuan ya. Ketahuan dia tadi. Sekarang Lord yang sudah mulai hadir di Land of Down. Lord yang kemungkinan besar tanpa kontes akan dimiliki oleh teman-teman dari Mongolia. Mereka bakal coba untuk ngamanin Lord tersebut walaupun pertukaran adalah satu outer turret bottom lane. Akan ada pergerakan dari Aizen untuk menjaga teritori outer turret tapi sepertinya bakal runtuh juga. Ya, ini Kaza yang paling memang menonjol ya. Sebagai explainer tadi dia selalu ada di garis depan. Dan bottom turret gak pecah. Gak rontok. Yes, dikit lagi. Ya makin rugi sih sebenarnya bagi teman-teman dari Kazakhstan. Ya. Hampir saja bisa dapetin ke arah turret tapi ternyata enggak. Dan Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Teman-teman dari Mongolia bakal coba untuk memombardir. Area inner turret akan menjadi target operasi dari Lord dan juga 3 straight push. Coba untuk dijalankan. Oh, bahkan tangannya langsung ditarik dengan eruption dan Wow. damage-nya terlalu besar ternyata. Ya bahkan membuat dari Kazak udah melakukan Brave Fighter juga. Untung dia nggak pakai flicker, dia masih bisa tahan.
Inner turret rontok. Bottom lane Lordnya masih berjalan. Ada penalty zone dari Aizen tapi nggak kena kepada siapa-siapa. Masih bisa ditahan. Sementara dari teman-teman Mongolia mencoba untuk membombardir area terakhir. Base turret akan dibiarkan begitu saja. Hanya tersisa 3 base turret untuk Kazakhstan. Yap, dan ini masih bisa di hold dulu ya. Bagi Kazakhstan mereka akan nge-buying time untuk melakukan kontes nanti di Lord yang kedua. Dan mereka jelas harus berhati-hati sekali untuk keluar karena damage ini besar sekali. Forbit bahkan punya satu Holy Crystal. Tadi di Bebex juga kita melihat ada BOD yang sudah selesai dari menit-menit yang lalu. Wah ini Om, karena udah yakin sama damage-nya Bebex ya. Si Forbit udah langsung amanin Decimate loh untuk ininya, untuk ultimate yang di copy IMU-nya. Langsung ya, tapi itu juga dia respect ya. Ada satu toilet armor memang. Tapi kayaknya masih kurang deh kalau toilet armor. Anti-kiras juga gak sih? Karena damage-nya akhirnya gak jadi sama sekali nih. Buat Kazakhstan, mereka respect, mereka harus beli item-item defense. Iya. Mau nggak mau sini Leslie-nya apalagi. Bentar, itu Ali mau ke mana ya? Mau ke WON? Apa dia? WON untuk siapa ya? Mungkin untuk Terizla-nya mungkin ya. Karena kan kita tahu nih, true damage dari Bebex nggak bisa ditahan dengan WON juga. Ya, Sekarang bakal ada satu serangan yang coba untuk dibangun oleh teman-teman dari Mongolia. Mereka akan mau bombardir Flicker dan juga penalty zone. Masih ada Purify dari Alim. Dan bahkan Mortal Coil untuk defensive pelajar Kinesis dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Brave Fighter, Asian-nya tershutdown. Ada yang ketinggalan, yaitu ZX Aura. Nah, kesempatan yang dicari oleh Kazakhstan akhirnya lumayan terbuka tadi karena memang terlalu dalam pergerakan Mongolia. Dan bahkan langsung dikejar juga ada NOD tangan kasih. Di mana dia sedang mengejar. Akan berhasil mungkin pengejaran karena Ethan terkena stun juga sedang dikejar. Bravest Fighter dibuka. Namun akhirnya harus tumbang ternyata Ethan. Ya, tapi pertarungan di arah belakang sana bagaimana Forbit udah pegang karena Mortal Coil. Impact-nya besar sekali. 3 player Kazakhstan yang tidak terselamatkan di outplay. Angin segar Kazakhstan hilang. Hembusannya kembali ke arah Mongolia. Dan bahkan Lord akan spawn. Dan ini dia Lordnya yang langsung di start oleh Mongolia. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan sekarang dan ada corrosion ternyata buat item tadi. Dan lihat bagaimana ini tidak akan dikontes sama sekali karena memang terlalu beresiko kalau mereka mau mengambil Lord ini. Ya, mereka bakal coba untuk menggiring Alim di arah top lane. Yang memang bisa ditugaskan untuk melakukan split push. Untuk menghancurkan satu outer turret di arah top. Dan memang agak cukup sulit ya sebenarnya untuk teman-teman Mongolia, Kazakhstan. Kalau mereka juga mau split push. Ini ada Bebex yang bisa senantiasa buka map loh. Dengan ultimate snipe-nya dia. Ya, dan susahnya memang ya, nanganin Bebex-nya nih, gak ada yang bisa nyari di belakang. Iya. Ya mau gak mau tugas berat buat Ali. Bener. Mau gak mau udah gak ada lagi, siapa lagi yang bisa lompat ke belakang. Atau Astral Recall-nya kena nih. Ya. Kena kepalanya pas nih ya. Pas. Tapi kalaupun Astral Recall kena, kan bisa di-heal. Iya. Ya, ada belum? Ada belum? Ada so, udah. Selesai. Case close. Dan sekarang untuk satu base turret ya bakal coba di-charge langsung oleh Lord yang sudah enhance. Mereka bakal coba untuk menggiring Lordnya di arah top lane. Teman-teman dari Mongolia mengejar 3 lane strike sekaligus. Bottom lane bakal coba untuk dihancurkan, tapi no. Masih aman sentosa dari Kazakhstannya. Oke. Dan NOD sebenarnya di sini yang menjadi permasalahan juga karena belum kan menetralkan efek dari NOD. Iya. Dan itu bakal membuat dari teman-teman Kazakhstan sekarang ya. PR-nya gimana caranya mereka memanfaatkan satu high ground defense dari Cloud-nya. Sementara Heavy Fighter udah mulai ada hardcard masuk ke dalam tubuhnya juga. Best turret sudah rontok sekaligus. Penalty sudah dapat karena 4 orang. Dan lihat bagaimana Kinesis hilang. Ada ultimate sempat dilakukan. Tapi ternyata Bebex. Wow, free hit. Bebex-nya bisa untuk mendapatkan beberapa poin kill. Tapi Blazing Duet mencoba untuk mendapatkan minion-minion yang ada. Tapi ternyata itu yang diharapkan oleh Kazakhstan. Dia pengen untuk adanya high ground defense. Yes, dan masih bisa ditahan sepertinya. Belum yang dipergunakan juga membuat pemain-pemain Mongolia bisa stay di depan base milik Kazakhstan. Namun lihat, dibersihkan semuanya dan reset. Reset lagi. Wah. Genius One ada. Forbit ini benar-benar sih udah full damage item. Lengkap dia. Tapi ya memang PR untuk Kazakhstan bagaimana cara mereka bisa melompat ke belakang ya. Dan jangan terlalu cepat untuk menggunakan hard guard. Karena kalau memang bisa tertangkap dan kena efek Terrify, itu lumayan mahal nantinya. Untuk combo dari Lapu dan juga Angela.
Ya, ini kalau tadi Om Awa udah ngomong reset ya. Nah, reset semua juga nih. Sama kita juga reset semua nih. Oke. Kita tenang dulu. Menantikan nantinya Lord yang berikutnya. Memang udah dibombardir habis-habisan sih dari Kazakhstan. Dari Kazakhstan juga, walaupun mereka punya high ground defense dari Alim, mereka juga punya high ground defense dari Kazakh juga. Tapi kalau Lord ini mereka nggak mau kontes, kayaknya bakal berat sih untuk mereka. Ya, tapi Lord ini sebenarnya bisa dikontes ya, apalagi damage yang dimiliki oleh Red ini sudah mulai berasa. Glowing One juga sudah dibeli oleh dia. Jadi harus hati-hati banget pemain-pemain dari Mongolia. Mereka udah gak boleh serampangan lagi untuk maju ke depan. Dan lihat bagaimana Lordnya sudah mulai coba untuk dikontes oleh Kazakhstan. Tadi mereka meninggalkan Lord ini, sekarang mereka bakal kontes. Tapi Forbid, lagi dan lagi Decimate yang diamankan. Ya, benar-benar main offensive mechanism dari teman-teman Mongolia. Hajar terus dimanapun musuh berada. Aizen coba ingin melakukan flanking, tapi lihat nih bagaimana Alim udah kemasukan dari Angelanya dengan ada Raw Wave. Coba untuk blazing duet ke arah belakang, tapi dari Zetek Tauranya bakal mencoba untuk bertahan, tapi Zetek Tauranya kehilangan di portal. Gak adakah satu retribusi di tangan dari Mongolia dan gak ada. Ada penalty zone dilakukan, tapi lihat bagaimana Bebek punya 1 point kill, punya damage yang besar. Hilang sudah 2 player, Alimnya gak ada icon defense dan bakal membuat dari Mongolia segitu leluasanya mendapatkan base terakhirnya. Tinggal naik ke atas dan Bebex punya damage yang cukup untuk memecahkan base-nya dan bahkan hero-hero milik Kazakhstan. Namun belum ada minion ternyata dan bisa diusir kembali. Ya, ini harusnya mereka coba untuk dapetin Lord sih, tapi Astral Echo damage-nya udah mulai berasa terhadap Forbid dan sekarang Lord ya bakal coba untuk dicicil oleh Bebex. Bakal coba untuk menantikan ZX Aura untuk hadir juga karena tadi pergerakan dari ZX Aura menurut aku terlalu greedy juga di depan. Terculik juga. Dia sendiri dan dia menurutku dia confidence sih tadi. Dia confidence bisa nahan damage tapi ternyata dengan Angela yang masuk juga ini menyelamatkan Alim tadi. Iya, ini harus berterima kasih sama Aizen sih Om. Yang akhirnya dengan flicker penalty zone dia keluarkan. Dan sekarang Lordnya udah berhasil didapatkan oleh Mongolia. Brave Fighter defensif dari Kazakh. Hanya untuk kabur aja. Hanya untuk cabut dari area yang berbahaya dari Mongolia. Ya, Kazakhstan mereka menunggu sekarang. Agar tidak ada gerakan-gerakan yang agresif sebenarnya yang bisa mempunish mereka. Jadi mereka harus bisa nahan, mereka harus bisa ngelihat juga dan mereka harus sebenarnya memantau Aizen ini ada di mana. Kan dari tadi sebenarnya yang ngunci pergerakan mereka adalah penalty zone. Yeah. Aizen secara terus-menerus hit penalty zone ke 3 sampai 4 pemain Kazakhstan. Dan di belakangnya follow up damage-nya ngeri juga. Ada Bebex. Iya. Sakit banget tuh tembaknya. Asli. Dan ini untuk replaynya Om, bagaimana Tuh, 4 orang tuh. 4 orang. Iya. Yang bisa cabut cuma Purify aja sama flicker dari Kazakh. Dan sekarang Blazing Duet coba untuk dilakukan sebagai defensive mechanism. Tapi di arah depan sana mulai ada satu sosok Kazakh yang mencoba untuk mengusir mundur. Ada Mortal Coil juga tapi damage-nya terhadap Genesis udah mulai berasa banget. Bahkan ada efek stun yang masuk terhadap Kasih. Base turret masih bisa terekspos tapi Kazakhstan punya Dewi Fortuna untuk bertahan. Sementara dengan minion yang melaju di arah mid lane, berhasil juga untuk disingkirkan oleh mereka. Masih bisa defense. Dan ini cukup kuat menurutku dan bisa ke-reset sebenarnya. Tapi Kazakhstan mereka tertinggal lumayan jauh ya. Mungkin dari itemnya juga sebenarnya di angka 50.000 ini hampir semua item sudah penuh untuk kedua tim. Dan Bebek sudah mulai gonta-ganti item juga. Wind of Nature sekarang dibeli oleh dia. Belum pernah terpick off satu kali pun dan early hard guard. Team fight tampaknya akan diinisiasikan oleh Kazakhstan. Semangat banget sepertinya dari Alim yang mencoba untuk maju ke arah depan. Dia udah punya Blazing Duet tapi dia nggak punya Purify. Tapi sementara itu dari Genesisnya udah cicil-cicil habis-habisan. Ultimate Snipe, Bebek ada penalty zone juga dikeluarkan. Dan lihat bagaimana dari Aizen. Masih selamat, masih memiliki Immortal. Belum ada yang bisa ditumbangkan. Yap, sama-sama mencari celah ya tadi. Dan itu hard guard yang cukup mahal kalau memang tidak diinisiasikan juga. Dan balasan damage dari Kazakhstan ini mulai lumayan berasa ternyata ya. Memang ada gold gap di 13 ribuan, tapi ya kita bisa anggap itu sama sekarang. Dan next Lord jelas akan menjadi faktor penentu untuk kedua tim ini. Lord evolve soalnya ya. Ya. Dan Bebex kalau terpick up satu kali bisa jadi kunci kekalahan buat Mongolia. Wah, kalau Bebek pecah sih, pecah juga sih. Kelar untuk gak sih? Kelar seadanya sih. Dan gimana cara dapetin Bebek ya? Ini Kazakh, Genesis harus komitmen. Karena impact dari Kasih juga ternyata dari 10% dari Emblem Fighter itu yang buat enak sebenarnya. Jadi Apalagi ada Brave Smite. iya, pakai Brave Smite lagi. Tambah 5% tuh tiap 7 second ya. Ya.
Berarti 45%. Wah, Banyak. banyak. Bentar lagi tambah 5 lagi udah setengah. Udah maksimal gitu. Maksimal ya. Sudah, jangan ya. Gak boleh. Ya, Banyak-banyak batuk nanti. ya, tapi bukan Lord Evolve. Hadir. bukan lifesteal ya, tapi kalau dari Brave Fight ya. Iya. Dari percentage HP-nya HP. dia. Sekarang Lord Evolve hadir. Dan harus sih kalau memang Kazakhstan mau cari momen, inilah waktunya. Ya. Tapi wave minion gak baik untuk mereka di top dan juga di arah bottom lane. Kemarin mereka mengutus Kasih yang punya efek global untuk hadir. Bisa instant transmission untuk bisa hadir ke tubuh siapapun. Jadi ini bagi teman-teman Buset, Mongolia buset. bakal coba untuk mereset kembali Lordnya. Ada penalty zone, dapat ke arah 2 orang. Wave dan satu lagi teman-teman dari Alim bakal hilang seketika, tapi di arah belakang Bebex-nya diam aja di flicker ke arah belakang, dan Bebex maybe coba untuk mencari celah, malah dari Kazakh yang bakal coba untuk di outplay begitu saja dan hilang sudah. Monster kill untuk sosok dari Bebex membuat One Side Push bakal hadir bagi teman-teman Mongolia. Itu nice push tadi buat Kazakh, tapi sayangnya memang belum cukup damage-nya dan bahkan bisa jaga posisi. Ada healer di Mongolia dan ini akan menjadi straight push. Penalty zone-nya masuk ke dalam tubuh Kasih dan godlike untuk Bebex. Gila sudah important dari Eta, tapi ini dia Mongolia mengirim Kazakhstan pulang ke negaranya.